Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Aku Tinggal Bersama Pocong. Namaku Dani. Setelah dipecat dari tempat kerja dan kehabisan uang, aku pindah ke rumah peninggalan nenekku di kampung. Rumah itu sudah lama kosong, terletak tak jauh dari area pemakaman tua. Meskipun banyak warga yang bilang rumah itu angker, aku tak peduli. Aku hanya butuh tempat tinggal. Hari pertama terasa biasa saja. Rumah itu memang tua dan berdebu, tapi tidak terlalu menyeramkan. Tapi malamnya, tepat pukul 2, aku terbangun karena mendengar suara aneh, seperti sesuatu yang diseret di lantai kayu. Gesrek, gesrek. Suaranya lambat dan berat. Awalnya kupikir itu tikus besar, sampai aku membuka pintu kamar dan melihat sosok putih berdiri di ujung lorong. Sosok tinggi dibungkus kain kafan. Ia tidak bergerak, hanya berdiri dan menatapku dari balik kain yang kotor. Aku menjerit dan menutup pintu. Tapi setelah beberapa saat, suara itu menghilang. Keesokan harinya, aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi malam berikutnya, sosok itu datang lagi. Kali ini, ia tidak hanya berdiri. Ia muncul di ruang tamu. Kadang di dapur. Pernah sekali aku melihatnya di cermin kamar mandi, berdiri di belakangku. Anehnya, ia tidak menyerang. Ia hanya hadir. Karena tak sanggup terus ketakutan, aku akhirnya mencoba berbicara. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dan berkata, "Kalau kau memang ada di sini, kau mau apa dariku?" Malam itu aku bermimpi. Dalam mimpi, pocong itu duduk di depanku. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Tapi ia bicara, "Aku dulu tinggal di sini. Aku mati sendiri, tanpa keluarga. Aku hanya ingin tinggal, jangan usir aku." Sejak itu, entah kenapa, aku merasa iba. Aku mulai menganggapnya seperti teman serumah. Kadang saat makan, aku menyiapkan piring lebih. Aku meletakkan kopi di meja untuknya. Dan aku bicara, meski tak ada jawaban. Tetangga mulai menganggapku aneh. Mereka melihatku tertawa sendiri di teras. Bahkan ada yang mengintip lewat jendela dan mengaku melihatku duduk bersama sesosok pocong di ruang tamu. Tapi aku tidak peduli, karena aku tahu, di rumah ini, aku memang tidak sendiri. Aku tinggal bersama pocong, dan sekarang, aku terbiasa. Kadang aku merasa, dialah satu-satunya yang masih peduli padaku. Dan malam-malamku tak lagi sunyi. Hanya, penuh bisikan, dan suara gesekan kain kafan. Sudah hampir 2 bulan aku tinggal bersama pocong itu. Aku bahkan mulai memberinya nama Tono. Entah kenapa, nama itu tiba-tiba muncul di kepalaku saat aku sedang makan malam sendirian. Sejak itu, aku menyapanya setiap malam. "Aku pulang, Ton. Gak usah ganggu malam ini ya, aku capek." Atau, "Kamu udah minum kopinya?" Yang aneh, kadang cangkir kopi yang kutaruh benar-benar kosong saat pagi. Bukan tumpah, bukan menguap, tapi seperti diminum. Suatu malam, aku iseng membuka lemari tua di kamar belakang. Lemari itu terkunci sejak aku datang. Tapi malam itu, kuncinya seperti sudah rusak, dan pintunya bisa dibuka perlahan. Di dalamnya, ada koper tua. Dan di dalam koper itu, ada setumpuk kain kafan bekas, bercak tanah, dan foto-foto seseorang. Wajahnya pucat, namun aku kenal betul wajah itu. Wajah yang sama dengan pocong yang menemaniku setiap malam. Di balik foto itu tertulis, "Tono, meninggal 1998. Tidak ada yang menjemput jenazah." Tanganku gemetar, tapi yang membuatku hampir pingsan adalah satu lembar kertas di bawahnya. Tulisannya dengan tangan, "Terima kasih, Dani, sudah mengizinkanku tinggal." Aku tak pernah menulis itu. Dan tak pernah memberi tahu siapapun nama Tono. Tapi sejak malam itu, gangguan perlahan hilang. Tak ada lagi gesekan lantai. Tak ada lagi penampakan. Namun, aku tahu dia masih di sini. Kadang aku mencium aroma tanah basah di ruang tamu. Kadang pintu kamar terbuka pelan sendiri. Kadang bayangan putih melintas di ujung mata. Tapi tidak lagi menakutkan. Karena sekarang, aku tahu satu hal. Tono bukan sekadar pocong. Dia adalah bagian dari rumah ini. Dan aku, adalah satu-satunya yang masih mengingatnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sudah beberapa minggu sejak aku menemukan identitas Tono. Sejak itu, rumah ini terasa lebih tenang.
Tidak ada gangguan, tidak ada penampakan, tapi bukan berarti semuanya kembali normal. Karena sekarang, aku sering ngobrol dengan Tono. Bukan hanya monolog seperti dulu, tapi benar-benar mendengar jawabannya di kepala. Suaranya berat, dalam, dan terkadang berbisik seperti napas di telinga. Ia mulai memintaku melakukan hal-hal aneh. Seperti, gali tanah di bawah dapur, Dani. Awalnya aku mengabaikan, tapi suaranya makin sering muncul. Kadang saat aku tidur, kadang saat aku sedang makan. Suara itu tak pernah berhenti. Akhirnya aku menyerah. Malam itu aku menggali lantai dapur yang sudah retak-retak. Dan yang kutemukan, adalah sesuatu yang seharusnya tak pernah kulihat. Kerangka manusia, masih terikat kain kafan. Tapi ini, bukan Tono. Tono berbisik lagi. Dia yang mengurungku. Dia yang membunuhku. Dia yang ingin rumah ini untuk dirinya sendiri. Jantungku berdetak keras. Suara itu kini bukan hanya milik Tono. Ada suara lain, lebih tajam, lebih dingin. Jangan percaya dia, Dani. Akulah pemilik rumah ini. Akulah yang pertama. Sejak saat itu, aku mulai kehilangan kendali. Suara-suara di kepala makin banyak. Kadang aku merasa seperti, bukan lagi diriku. Tetangga-tetangga bilang aku sering berbicara sambil menangis di halaman. Kadang tertawa histeris malam-malam sambil menyapu tanah. Pernah, seorang warga melihat aku duduk di depan rumah bersama dua sosok putih. Tapi yang duduk bersamaku, hanya bayangan kosong. Rumah ini sekarang milik kami bertiga. Aku, Tono, dan satu arwah lama yang tak ingin pergi. Dan perlahan, aku tak lagi tahu, siapa sebenarnya yang tinggal bersama siapa. Hari-hari terakhir ini kabur di kepalaku. Aku tak lagi tahu pukul berapa aku tidur, kapan aku makan, atau siapa yang sedang berbicara di dalam rumah. Suara Tono masih ada, tapi kini terdengar terdesak. Lemah. Suara lain, yang lebih tua dan penuh dendam, mulai mengambil alih. Ia menyebut dirinya, Abah. Kata Tono, Abah adalah dukun yang dulu tinggal di rumah ini sebelum nenekku membelinya. Abah meninggal karena dibunuh warga secara diam-diam, diduga banyak melakukan pesugihan dan mengorbankan orang. Termasuk Tono, yang dikubur hidup-hidup di bawah dapur rumah. Dia ingin tubuhmu, Dani, Tono berbisik lirih suatu malam. Dia butuh wadah. Aku menolak percaya, tapi perlahan, tubuhku sendiri mulai melawan. Aku tak bisa tidur, tak bisa makan. Setiap kali bercermin, bayanganku tersenyum, padahal aku tidak. Puncaknya, malam itu aku terbangun di luar rumah. Tanganku penuh tanah, kakiku berdarah, dan di halaman belakang, sebuah lubang besar telah tergali. Di dasar lubang, ada peti kosong. Lalu suara itu muncul lagi di belakangku. Masuklah, Dani, kau sudah tidak berguna lagi. Aku menoleh. Sosok pocong yang selama ini menemaniku, Tono, berdiri di sisi lubang, tapi kali ini tubuhnya compang camping. Kain kafannya robek, kepalanya miring seperti patah. Tapi matanya penuh permohonan. Lawan dia, Dani, jangan biarkan aku sendiri lagi. Tapi suaraku sudah hilang. Kakiku bergerak sendiri menuju lubang. Aku tak bisa berhenti. Tubuhku bukan milikku lagi. Dan sebelum semuanya gelap, aku sempat mendengar suara tawa keras, suara Abah, memenuhi langit rumah tua itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 minggu kemudian, rumah itu kembali sepi. Tapi tetangga bilang, setiap malam, ada sosok pria muda duduk diam di teras. Matanya kosong, bibirnya tersenyum, dan kain kafan menutupi tangannya yang menghitam. Mereka pikir itu Dani, tapi Dani sudah dikubur, di lubang yang ia gali sendiri. Sekarang, yang tinggal di rumah itu bukan manusia lagi. Sudah hampir 1 bulan sejak Dani berubah. Warga sekitar tak berani lagi mendekat ke rumah itu. Bahkan siang hari pun terasa mencekam. Terkadang, anak-anak yang lewat mengaku melihat seseorang duduk di jendela lantai 2, menatap keluar, tanpa mata. Malam-malam, terdengar tawa dan isak tangis bersahut-sahutan dari dalam rumah. Tak ada listrik, tak ada cahaya, tapi di ruang tamu, cangkir kopi selalu terisi. Dan di meja makan, selalu ada satu kursi yang bergoyang sendiri. Beberapa orang yang penasaran mencoba masuk, tapi tak satu pun keluar dalam keadaan waras. Ada yang pulang dengan kepala botak total dan terus berbisik, dia masih hidup, dia belum mati. Ada juga yang berlari telanjang ke tengah jalan sambil menangis seperti anak kecil. Namun ada satu orang yang berani kembali, Ibu Dani.
Ia datang dari kota setelah mendengar kabar anaknya menghilang. Saat tiba di rumah, semuanya tampak normal. Tak ada suara, tak ada sosok aneh. Hanya, anaknya, Dani, duduk tenang di kursi kayu, menyambutnya. Ibu jauh-jauh datang, katanya. Maaf rumahnya berantakan. Saya sekarang tinggal bersama teman-teman. Ibunya tersenyum kecil, meski tubuhnya gemetar. Teman-teman, tanyanya pelan. Dani hanya menunjuk ke arah ruang belakang. Di sana, terdapat 4 sosok berdiri. 2 pocong, 1 sosok hitam besar setinggi langit-langit, dan 1 adalah Dani sendiri. Yang duduk di ruang tamu kini menoleh perlahan ke ibu Dani. Senyumnya melebar, kulit wajahnya mulai mengelupas. Bola matanya kosong. Bu, saya bukan Dani. Malam itu, rumah tua peninggalan nenek resmi menelan 2 nyawa lagi. Dan sampai hari ini, rumah itu tidak dijual, tidak disewakan. Karena semua orang sudah tahu, sekali kamu tinggal di sana, kamu tidak pernah benar-benar keluar. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Mimin minta bantuannya, jangan lupa subscribe dan like.